Good People Tim Net menelusuri lokasi ditemukannya bocah 9 tahun yang tewas dalam karung di Bekasi, Jawa Barat. Fakta terungkap bahwa pelaku memang beberapa kali coba menarik perhatian anak-anak untuk ke rumahnya. Good People, ini merupakan lokasi di mana bocah 9 tahun ditemukan tewas terbungkus sarung di dalam galian pompa air sedalam 1,5 meter. Yang diduga pelakunya adalah tetangganya sendiri bernama Didi Kurniawan. Polisi sudah mengamankan pelaku dan untuk mengetahui bagaimana kelanjutan kasusnya, kami telusuri faktanya. Awalnya dilaporkan hilang Gozia Hafiza, akhirnya ditemukan tak bernyawa di rumah tetangganya di daerah Bantar Gebang, Bekasi. Bocah 9 tahun ini ditemukan dalam karung. Timnet juga menelusuri sejauh apa jarak rumah korban dengan TKP. Ternyata jarak lokasi rumah korban dengan tempat kejadian perkara dekat, hanya sekitar 100 meter. Saat Timnet mendatangi rumah korban, tampak sepi dengan pintu tergembok dari luar. Korban tinggal bersama kedua orang tuanya dan adik-adiknya di rumah ini. Kami lalu berbincang dengan salah satu tetangga korban yang ikut melakukan penggeledahan awal sebelum polisi mendatangi rumah pelaku. Saya ikut itu dalam penggeledahan, di dalam rumahnya itu nggak ada apa-apa, cuman ada keganjalan sebuah lubang kecil. Ditemukan lubang, terus? Ditemukan lubang tapi belum ada isinya. Nah, saya pertanyakan itu lubang buat spiteng. Tapi menurut saya kalau buat spiteng seukuran gitu nggak mungkin. Tidak masuk akal ya, Pak? Iya, tidak masuk akal. Belum juga buat pasang herbalnya. Nanti mau ditaruhnya seperti apa itu nggak mungkin. Si korbannya udah melapor ke polsek. Oh, keluarga korban sudah melapor? Iya, emang sudah melapor 24 jam, berarti kan belum ada tanggapan, makanya saya minta izin ke polsek untuk menggeledah. Oke. Terus saya diperbolehkan? Diperbolehkan, akhirnya tidak menemukan satupun yang dicurigakan, cuma hanya keganjalan lubang. Betul. Iya. Sampai akhirnya jam 12 malam? Sampai akhirnya jam 12 malam saya bersama gabungan tim Polsek Bantar Gebang, langsung saya menyergap rumahnya. Oke. Pelaku ada di dalam? Pelaku ada di dalam. Itu pun dia tidak merasa melakukan apa-apa. Oke. Karena di situ tidak ada bukti apapun. Oke. Nah, setelah saya sudah lelah, nah barulah ada ide itu di belakang. Ada sebuah kecurigaan pohon kecubung. Kenapa pohonnya, Pak? Ya, pohon itu kan sama aja buat mabuk. Oke, ya. Terus? Nah, disitulah saya masuk ke situ. Nah, di situ ada sebuah asbes yang sepotong-sepotong itu buat nutupin lubang. Ternyata bukan tanpa alasan Entong dan warga sekitar menaruh curiga pada pelaku. Didik Setiawan beberapa kali coba mendekati anak-anak di lingkungan sekitar. Curigaan apa yang awalnya, kayaknya sepertinya kita harus ke rumah pelaku nih? Nah, dari awalnya itu saya mulai curiga karena saya juga punya anak cewek kan, seumuran 11 tahun. Nah, disitulah saya menaruh curiga karena anak saya juga sering diiming-imingin, dipanggil-panggil sama dia. Oke. Ternyata korban juga sepertinya memang sering dilakukan hal sama ya, Pak? Nah, sepengetahuan saya dia sering dikasih duit sebanyak 4 kali, nggak tahu berapa jumlah nominal duitnya. Sementara warga lainnya mengaku sering kali melihat korban berada di sekitaran rumah pelaku, tapi tak ada kecurigaan apapun. Karena di dekat kediaman pelaku ada kolam ikan yang sering dikunjungi anak-anak. Iya, sering main ayunan, kadang sering lewat karena adik saya kan punya kolam ikan tuh. Nah, dia sering lihat ikan ke situ. Memang kolam itu dekat dengan rumah pelaku, bersampingan. Ya, orangnya emang agak tertutup ya, maksudnya komunikasinya juga nggak begitu baik sama warga gitu. Emang orangnya ya itulah gitu, kayak gitu nggak. Sering nggak sih, Bu, berkeliaran ke depan? Iya, sering, tiap hari lewat. Memang lewat ke arah, enggak. Lewat ke arah rumah ini korban. Sering ke arah situ kan, cuman saya nggak mikir ke situ ya. Kirain dia mau ke warung aja gitu, pemikir saya mah. Sering tiap hari. Sabtu dini hari akhirnya keluarga menemukan titik terang setelah pihak kepolisian menggeledah salah satu rumah tetangga yang memang sejak awal dicurigai warga. Di kediaman Didi Kurniawan, polisi menemukan Gozia sudah tidak bernyawa. Pria berusia 60 tahun itu tega menghabisi nyawa korban dengan cara dibekap dan dicekik hingga tewas. Bahkan dari keterangan pelaku saat diperiksa polisi, korban juga sempat disetubuhi. Nindi Dewinta Oktabari melaporkan untuk NET.